Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana. Saya di sini sebagai akan memberikan pendidikan kesehatan tentang diare. Sebelumnya, apakah kalian sudah mengerti apa itu diare? Belum. Diare itu dulu. Baik, saya akan menjelaskannya, yaitu diare pengertian menurut WHO, yaitu suatu kondisi di mana seseorang buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja dan frekuensinya lebih sering dari biasanya, 3 kali atau lebih dalam 4 kali. Jenis-jenis diare ada 3. Yang pertama yaitu diare akut. Diare akut yaitu diare yang muncul secara tiba-tiba dan berlangsung selama 3 hari hingga seminggu. Kebanyakan orang mengalami mencret, jangka pendek akibat infeksi bakteri atau virus pada saluran cerna, kuman berasal dari makanan atau minuman yang terkontaminasi. Dihinggapi lalat. Diare akut dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu akut bakteri diare. Ditandai dengan fase cair yang berlangsung selama beberapa hari, kebanyakan disebabkan oleh infeksi norovirus atau Norovirus ML. Akut Bloody diare atau disentri yaitu ditandai dengan feses yang berdarah dan berlendir. Penyebabnya adalah infeksi bakteri Escherichia atau Aspergillus. Yang kedua yaitu diare kronis, yaitu diare yang berlangsung selama 4 minggu atau lebih. Gejalanya sudah ada dalam waktu yang lama dan berkembang secara perlahan. Kondisi ini kurang umum dan biasanya disebabkan oleh kondisi yang berat, medis, alergi obat, obatan, atau infeksi kronis. Yang ketiga yaitu diare persisten, yaitu diare buang air berlangsung lebih dari 2 minggu tapi tidak lebih dari 4 minggu. Durasi yang buang air lebih lama daripada diare akut tapi lebih singkat dibandingkan diare kronis. Diare persisten dibagi menjadi 2, yaitu diare osmotik yang terjadi ketika makanan khusus tidak dapat diserap dengan baik sehingga cairan berlebih terbuang bersama feses. Yang kedua yaitu diare sekretorik yang terjadi akibat adanya gangguan sistem pembuangan pada usus kecil atau usus besar dalam menyerap elektrolit. Yang ketiga yaitu tanda gejala diare. Tanda gejala diare ada 9. Yang pertama, feses lembek dan cair. Yang kedua, feses keluar dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga yaitu sakit dan kram perut. Yang keempat yaitu mual dan muntah. Yang kelima yaitu sakit kepala. Yang keenam kehilangan nafsu makan. Yang ketujuh haus terus menerus. Yang kedelapan demam. Yang kesembilan dehidrasi. Yang kesepuluh feses berdarah. Yang keempat yaitu penyebab diare. Yang pertama, infeksi virus seperti rotavirus, adenovirus, norovirus, dan astrovirus. Yang kedua, intoleransi sensitivitas yang tinggi atau alergi terhadap makanan tertentu. Yang ketiga, efek samping obat tertentu seperti antibiotik, antasida, dan atau obat-obatan antidepresan. Yang keempat yaitu penyakit radang usus atau penyakit celiak. Yang keempat yaitu terlalu banyak makan makanan manis sehingga perut tidak bisa mencerna gula dengan baik. Yang keenam yaitu lingkungan yang kotor. Yang kelima yaitu faktor-faktor risiko diare. Yang pertama, jarang mencuci tangan setelah ke toilet. Yang kedua, penyimpanan dan persiapan makanan yang tidak bersih. Yang ketiga, jarang membersihkan dapur dan toilet. Yang keempat, sumber air yang tidak bersih. Yang kelima, makan makanan yang sudah basi. Yang keenam yaitu diagnosis diare. Yang pertama, gejala yang dirasakan. Yang kedua, seberapa sering BAB atau buang air besar. Yang ketiga, makanan sebelum buang air besar yang dikonsumsi.
LGG. Suatu cara yang bisa dilakukan oleh keluarga untuk mencegah dan mengobati mencret pada anak yang manfaatnya hampir sama dengan oralit. Bahan dan alat yang pertama gelas belimbing 200 cc yang berisi air hangat. Yang kedua itu 1 sendok makan gula pasir. Yang kedua seujung sendok makan garam. Yang keempat cara membuat LGG. Siapkan gelas yang berisi 200 cc air minum hangat 200 cc. Kemudian masukkan 1 sendok makan gula pasir, tambahkan seujung sendok garam dapur dan aduk hingga merata. Cara pemberian LGG yang diberikan setiap anak meter dapat juga diberikan setiap anak atau bayi merasa haus dan minta minum sebanyak 50-100 ml tiap kali buang air besar. Yang kedua yaitu oralit. Oralit yaitu suatu serbuk yang digunakan untuk mencegah dan mengobati muntaber, diare atau mencret pada anak. Cara membuat oralit yaitu 1 bungkus oralit dilarutkan dalam 1 gelas air matang 200 cc kemudian diaduk sampai merata. Cara pemberian oralit yaitu berikan pada anak kurang dari 2 tahun dengan menggunakan sendok makan setiap 1-2 menit. Bagi anak yang sudah besar dapat diberikan dengan menggunakan gelas. Jika tidak muntah sebanyak 50-100 ml tiap kali buang air besar. Yang ketiga yaitu loperamid adalah obat untuk memperlambat pergerakan pada sistem pencernaan. Obat ini memungkinkan lebih banyak cairan untuk diserap untuk tubuh dan membuat feses kembali padat, biasanya diminum setelah BAB. Yang keempat yaitu actapulgite adalah obat yang menyerap sejumlah besar bakteri atau racun yang ada di dalam pencernaan. Obat ini berguna untuk memadatkan feses dan mengurangi kram perut. Diminum setelah makan. Yang kedelapan yaitu komplikasi diare. Yaitu ada 4. Yang pertama malnutrisi akibat diare. Yang kedua perdarahan dan iritasi. Yang ketiga dehidrasi atau kekurangan cairan. Yang keempat yaitu septikemia atau keracunan akibat bakteri. Yang ke-9 pencegahan diare. Ada 4. Yang pertama mencuci tangan sebelum maupun sesudah makan. Yang kedua yaitu menjaga kebersihan tangan dan mulut. Biasanya yang ketiga biasakan mencuci sayuran sebelum dimasak. Yang keempat air dimasak sebelum diminum atau air matang. Yang ke-9 pantangan makan saat diare yaitu 1. Makanan pedas, 2. Makanan berempah kuah, yang ketiga makanan berminyak dan berlemak, yang keempat makanan tinggi serat, yang kelima makanan mengandung gizi. Makanan mengandung yang ke-6 produk susu, yang ke-7 gluten atau berasal dari tepung terigu, alkohol dan kafein. Yang ke-9 pemanis buatan, yang ke-10 makanan mentah. Wah, mantap kok makanan itu. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak, Kak. Silakan bertanya. Apa penyebabnya gejala? Apa penyebabnya gejala, Kak? Gejala diare. Gejala diare yaitu yang pertama infeksi virus, yang kedua bisa alergi makanan tertentu, yang ketiga bisa efek samping dari obat-obatan seperti antidepresan, antasida ataupun antibiotik, ataupun penyakit radang usus atau penyakit celiak, atau terlalu banyak makan makanan pedas, manis, dan berlemak berkuah, lingkungan yang kotor. Sudah pada lagi? Silahkan. Penyebab diare apa, Kak? Pencegah diare. Pencegah diare yaitu pertama mencuci tangan sebelum maupun sesudah makan. Yang kedua menjaga kebersihan tangan dan mulut. Yang ketiga biasakan mencuci sayuran sebelum dimasak. Yang keempat air dimasak sebelum diminum atau air matang. Air matang. Sudah. Jadi kesimpulan dari Komunitas pendidikan kesehatan hari ini yaitu
Diare dapat terjadi jika kita tidak membiasakan diri untuk cuci tangan setiap setelah ke kamar mandi dan sebelum memasak. Wajib dilakukan untuk memastikan tangan bebas dari kuman. Jangan lupa memenuhi kebutuhan cairan dengan minum air putih yang banyak. Minumlah segelas air setiap kali selesai BAB atau buang air besar untuk menggantikan cairan yang terbuang. Kita juga bisa membantu menjaga keseimbangan elektrolit dengan minum larutan Oralip. Sekian dari pendidikan kesehatan yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata maupun salah kata yang saya ucapkan, mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.